Ini bisa membentuk semua karakter Disney dan Pixar. Coba ya di. Ya, boleh. Russell bulat, lebih kaku. Oh ya ini tuh, aku lupa namanya tapi. Burung itu. Semua yang tak pelajarin di sekolah itu ternyata banyak yang salah. Balik lagi di Kemintar, pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Sekarang saya sudah bersama orang yang menurut saya sangat pintar, jenius, karena dia chill. Miskin itu pilihan. Kaya pasti miskin itu pilihan. Iya, gitu. kaya pasti miskin pilihan. Kok bisa? Soalnya, karena kalau bodoh itu ada bodoh yang memang nggak bisa dibikin pintar. Goblok. Pernah gak sih kan ketemu wong kaiso mbok ajari apa kaiso? Iku goblok, Mas. Iya, iku goblok. Bahasamu itu ya. Ayo, perbedaan antara bodoh dan goblok, Mas. Oh iya. Bodoh itu karena nggak tahu belajar. Goblok, semua pasti pernah bodoh. Nah, sebelum jadi pintar. Nah, nek goblok itu kehilangan common sense. Iya. Iki common sense, tapi kan karo itu kan. Iya. Goblok. Masuk. Setuju. Kenapa saya merasa Patrick Effendi ini orang yang jenius? Sekarang megang apa aja? Coba cerita. Megang apa? Majelis Lucu Indonesia? Majelis Lucu Indonesia. Ya, semua dan entitinya ya. Komedi Sunday, Jero Luger, Komtu. Lagi. Unity. Iki yo lagi meledak bener kan? Puji Tuhan. Ya. Lagi. Apa lagi? Production House duwe. IP animasi. IP animasi. Aku mulai pegel iki. VR. Virtual reality. Virtual reality? Iya. Anjing, bikin virtual reality? Iya, dari game sampai training simulator untuk Changi Airport dan AirAsia. Anjay. Gini, pertanyaannya, dengan sebegitu banyak bisnis ya ibaratnya ya, project lah yang dipegang sama Patrick Effendi. Patrick ini lulusan apa sih? Kau no, aku golek nang Google lagi jurusan saya kebetulan tidak lulus kuliah. Jadi ini aneh. Eksklusif iki kelambi opo iki? Asing ya, asing. Kan ngerti mau fanfic Patrick iki gawe ne opo ya? Karena gak tahu gawe. Kuali bisa mau pertama nih, ini namanya baju toga. Oh iya. Oke. Ini dipakai orang yang kuliahnya lulus. Sing ngene iku ya. Iya, sing dikenal karo rektore. Kok iso gak lulus? Aduh. Aku dulu kuliah itu biaya sendiri. Oke. Papaku almarhum dulu maksa aku ke Jerman karena Jerman gratis. Tadi di Jerman nih kuliahnya? Tadinya disuruh ngambil teknik mesin untuk nerusin perusahaannya dia. Tapi berantem, aku rebel, tapi papaku maunya aku tetap science gitu. Jadi aku akhirnya ngambil IT. Loh, mesin kan science juga, teknik. Iya, tapi kan waktu itu kan semuanya lagi arahnya ke IT. Jadi aku kepengennya yang IT, passionku di IT, coding dulu. Oke. Nah, programming coding gitu. Iya, tapi pas di semester 2 tuh aku mulai berpikir, lah aku bayar dewe ya kuliah. Terus lah apa aku menuruti bapakku gitu kan. Terus aku iseng-iseng ngambil waktu itu multimedia. Dulu itu namanya multimedia. Jadi Bachelor of IT tapi multimedia. Baru tuh dulu kalau inget, dulu ada Dreamweaver Flash. Terus ada macam-macam lah. Pokoknya website itu dulu tuh lagi baru mulai yang tadi perubahan dari HTML jadi ada gerakannya. Ada gerakannya, ada movingnya. Iya, ada movingnya. Ada motionnya, oke. Ya, dan saat yang bersamaan aku mulai kenal video tuh. Oke. Jadi kok aku tuh ternyata lebih suka gambar bergerak daripada gambar mati gitu. Daripada ngedesain aku tuh lebih suka gambar motion grafik gitu, lebih seneng nyoba itu. Oke. Jadi ke sana tuh arahnya ke multimedia, ke flash, animasi CGI, pokoknya yang ke sana. IT-nya di mana kuliahnya? Nah, kuliahnya itu di Australia, di Melbourne. Namanya Deakin University. Deakin University. Ya. Oke, kuliah tuh sampai situ. Sampai berapa semester, Bang? Sampai semester 5. Yang saya nggak sadar waktu itu adalah pada saat saya loncat, saya tidak memperhitungkan uang lab, uang studio. Semakin miskin. Kerja sampai mau mati pun nggak kekejar-kejar ini duitnya.
Buset. Oh, berarti lompat ke animasi. Iya. Langsung lompat ke Waktu motion. itu belum ada animasi, jadi bilangnya multimedia itu. Mulmed. Berarti lompat jurusan nih. Lompat jurusan. Dibikin. Oke, Iya. di semester 5 Patrick Effendi dari IT memutuskan lompat ke Mulmed. Ya, terus waktu itu Ternyata kaget. Nah, waktu itu plannya waktu itu adalah aku pindah kampus. Aku kepengen ke kampus Swinburne dulu. Oke. Tapi lebih murah soalnya. Tapi kayaknya aku mau apa namanya istilah itu kayak break dulu lah. Oke. Pulang aku ke Jakarta. Ketemu sama Eugene Panji, sutradara video klip MTV yang lagi terkenal di masa itu. Aku jadi asistennya dia, aku kaget sama duitnya. Oh, ini. Jadi Ini, ya. jadi fee-nya kok oke gitu kan. Terus akhirnya dari situ terlalu cepat pergerakannya, terus aku akhirnya ya sudah langsung kerja. Ini adalah salah satu fenomena yang ada di dunia perkuliahan juga atau dunia belajar. Nek kon kuliah dan wis nyekel duit, Iya. pasti kuliahmu ditinggal. Iya, karena Ya kan? karena Bener kan? enakan duit gitu Nah, dan nek kon duwe langsung tuku RDS. Waduh, apa masuk gue ya? Oh, asik dong. RDS ini adalah apa ya, ibaratnya antara mod dan pot, dan kalian kalau beli Hotchick RDS ini bisa bundling, hanya membayar 400.000 bisa dapat IO dari produk Hotchick RDS, free 1 baterai halilintar. Waduh, nama baterainya lucu banget. Free liquid 100 ml TNT soda atau cak saus 60 ml. Bisa didapatkan di semua Febos di seluruh Jawa. Di Jawa Timur ada banyak, Surabaya, Jember, Lumajang, ada Malang, Kediri gitu. Katanya Kok nggak dapat terciduk? terciduk. Masang dong di sini terciduk, kan beda kan manajemennya aja dong. Loh, tapi harusnya Vapos ada dong. Langsung Febos ambil Langsung. terciduk sebanyak-banyaknya. Iya. Kalau nggak ada Vapos kalau nggak ada terciduk di Vapos, berarti nanti di ini aja di donder aja Vaposnya. Oh, Mana di nih donder. terciduk? Oh iya, langsung. Kalian Iya. semua komen, Febos ambil terciduk dong gitu Iya. ya. Biar banyak yang komen. Biar Raymond langsung mesen. Ternyata Cina selalu pintar. Ya, itulah. Maksa ya. Nah, setelah ikut jadi asisten sutradara dan merasakan uangnya, Ya. kepikiran nggak untuk anjing aku koyo ilmuku kurang advance nih, ilmuku belum lengkap. Iya. Masa langsung sampai sekarang akhirnya nang multimedia terus mas, setelah jadi astrada tadi. Enggak, akhirnya aku 2014 memutuskan jadi sutradara. Tapi itu pun iseng, bener-bener iseng. Jadi aku tuh karena waktu itu kepengennya cepet-cepet karena aku pengen balik Australia kan. Oke, untuk kuliah? Untuk kuliah, balik kuliah lagi. Aku iseng bikin video klipnya Ceylon Seven. Yang mana? Yang Pemuja Rahasia. Oh anjing. Itu Iya. yang bikin Patrick Effendi? Aku. Gokil. Jadi itu ceritanya aku punya uang hasil dari kerja sama Eugene Panji. Waktu itu aku asisten sutradara. Ada temanku Roni Arnold, dia juga asisten kameramen waktu itu masih DOP. Asisten produser ada Muzal Arfah, sama ada teman baikku Reni Fernandes. Kita berempat dibantu sama Denis Adiswara. Oh Denis ya. Denis Adiswara. Jadi kita berlima intinya. Tapi waktu itu kebetulan Denis Adiswara itu kalau nggak salah ingat neneknya meninggal. Jadi kita syuting di tempat dia tapi dia nggak ada. Masih inget nggak wajah neneknya? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya, sama tak buat ini visual. Jadi aku tuh waktu itu ngomong ke Sony Music itu cuma minta izin, aku pengen punya portfolio buat aku sendiri. Jadi aku kalau bikin video klip tuh kurang lebih kayak gini nih gitu. Boleh nggak aku pinjem gitu lagunya? Kalau nanti hasilnya seneng, mau mbok promoin, please monggo, aku seneng banget gitu. Tapi lah enggak juga enggak apa-apa, aku cuman kepengen ini jadi ini kutok, jadi berarti kayak project indie-nya Patrick Effendi. Yes. Oke. Nah, waktu itu si Pemuja Rahasia itu juga kan nggak dijadiin single. Iya, betul. Nggak, itu bukan single. Nggak pernah jadi single. Ternyata 2 hari sebelumnya manajernya Ceylon Seven telepon aku. Mas, makasih ya udah dibikinin video klip itu. Anak-anak mesti datang jam berapa? Loh. Padahal nggak ada, di konsepnya nggak ada. Ternyata anak-anak datang support, dan sejak itu aku sejak itu aku deket sama Ceylon Seven. Nah, in between pas aku mau pergi, aku dapat tawaran yang aku nggak bisa menolak. Jadi waktu itu aku ikut Ari Lasso jadi kameramen. Oh, jadi campers. Jadi syuting. Patrick Effendi pernah jadi campers ya? Yes, betul. Ngerekam kayak arek iki. Yes, betul. Hari ini enak pakai AC. Aku di lapangan. Lapangan. Iya, 80 kota. Wah, ampun tur Indonesia. Jadi aku
duit kan gitu. Sudah berhitung, sudah tes dulu lagi beberapa kota, terus akhirnya keasikan situ. Itu ilmunya dari mana untuk menjadi campers? Kalau syuting kan syuting biasa toh, itu ini aja apa namanya, otodidak sama ya sambil belajar lah. Ya melajari gearnya aja ya? Iya, dulu tuh masih pakai Canon XL1, jadi masih ngekernya. Lawas Ken. Iya, oke. Gitu. Jadi campers, ikut Ari Lasso. Ya, duitnya oke. Nah, itu duitnya tuh tadinya buat kuliah kan. Ternyata di tengah-tengah aku lagi apa namanya? Lagi tour itu, aku tuh sudah mulai dicariin lagi sama Sony. Pak Yan Juana waktu itu yang seneng banget sama Ceylon Seven itu. Terus ternyata juga dipromoin beneran, akhirnya lagunya jadi meledak juga, terus aku dikasih tuh waktu itu ya proyekku Sony semua, Delon, Yofi, Rio, Febria. Dan ada duitnya dong. Ya. Nah, tak pikir indie kabeh gitu. Enggak, jadi sudah mulai apa namanya duwe ono. Aku paling muda waktu itu umur 21 udah jadi sutradara kan. Bangsat. Gemeter juga, jadi kayak wah, ini tak tinggal ini. Eman ini. Kesempatan emas lah ibaratnya. Iya, bablas. Iku berarti jadi sutradara terus. Iya, sampai 2008 aku ada krisis masalah pribadi lah. Nah, krisis hati, kayak kon lah, bucin. Kayak kon lah. Harus aku ya contohnya. Iya. Bucin gitu terus. Nah, aku tuh kan memang backgroundnya seneng musik. Tapi aku sadar diri karena aku waktu itu kan Cino jadi anak band nggak laku sih. Masuk gak ono Cino? Waktu itu. Coba main kecapi. Lah, waktu itu kan belum ada apa model-model Krispati gitu belum ada. Iya. Jadi nggak pede. Nah, makanya 2008 itu aku mulai coba-coba produce musik. Terus aku band nge-produce musik band trio pop punk namanya Super Kids, anak-anak kecil semua tuh. Pernah dengar? Ya, Super Kids, Super Kids. Nah, sambil syuting, sambil punya Super Kids, bergulir 2011 aku bikin Cowboy Junior. Oh, itulah baru gitu. Boom, wis kuliah lali. Lali kan? Kuliah wis. Duit wis lah. Intine ku duit. Soalnya ini mungkin Mas Patrick bisa meluruskan ya. Kalau anak kuliah sekarang itu pengennya lulus dan kerja, tujuannya dapat duit. Jadi kalau tanpa kuliah pun dapat duit, ya wes kayak apa kuliah? Setuju gak itu? Tapi aku sedih sih. Aku sajane lek ditanyai aku kepengen selesai. Kepengennya selesai, makanya aku sampai sekarang seneng belajar. Gak berhenti aku belajar gitu. Soalnya aku seneng banget belajar memang gitu. Oke. Bukan ilmunya dan sarjananya, tapi belajarnya. Menyerap sesuatu yang baru yang kita belum punya itunya yang hilang. Nah, aku sempat dapat info juga. Mas Patrick ini ternyata tahu nang Pixar. Ya. Anjir, itu apakah tujuannya adalah belajar atau hanya main ke Pixar gitu. Terus belajar lihat-lihat, karena aku tahu dari foto Instagram Mas Patrick dan dia pernah cerita ke saya gitu. Jadi 2013 tuh akhirnya aku bikin PT. Karena Cowboy Junior booming, aku baru sadar yang namanya IP. Jadi aku kerja dewe sebagai sutradara, dapat segini, aku gak lapo-lapo, konsep-konsep tok orang lain yang jalanin, aku dapat segini. Royalty. Iya. Royalty lah ibaratnya. Ya gitu. Jadi royalty dan share akhirnya kita 2013 bikin PH, tapi arahnya itu ke IP. Makanya PH-nya itu namanya Visual Expert. Ada Visual Expert Production, Visual Expert Animation, lalu nanti kemudian jadi Visual Expert VR. Oke. Gitu. Nah, waktu animation ini kita bikin satu IP namanya Pelentis Kentus. Tahu. Nah, Pelentis Kentus ini dulu awalnya tuh cikal bakalnya kita belajarnya tuh ke Pixar. Aku kenalan sama dua orang lawasnya, dua orang penting di Pixar lah gitu ya, untuk dibawa ke Jakarta untuk ngadain masterclass gitu. Dan aku belajar banyak sama mereka gitu. Berarti ditarik ke Jakarta si orang Pixarnya ini untuk apa ibaratnya? Ngajari workshop ya, masterclass. Gitu. Pixar ini animasi legend, animasi besar di dunia ya. Dan sekarang lagi gerak sama Disney terus ya. Gerakannya sama Disney. Apa yang membedakan Pixar ketika Mas Patrick belajar kayak membedakan Pixar dengan animasi yang lain, DreamWorks, ono apa mana? Sony juga punya animasi kan? Ya, Sony aku nggak sempet ngalami, tapi DreamWorks aku tahu perbedaannya. Apa? Ternyata si Pixar itu perpaduan antara art dan teknologi banget. Art dan teknologi, Ini jadi, storyboardnya apa? Semuanya. Jadi semuanya. Jadi teknologinya mereka itu men-challenge artnya juga men-challenge teknologinya. Asik. Jadi selain orang-orang pinter, artis-artis yang tak banggakan dan tak idolakan ini, yang aku nggak tahu adalah ada satu gedung lagi
yang bukan Steve Jobs building saya. Oke. Ada satu building lagi tuh isinya tuh semua PhD, orang-orangnya tuh orang-orang teknis semua. Oke, anjing. Gitu. Jadi nggak ada orang artnya sama sekali. Nggak ada. Terpisah dong. Terpisah. Gimana cara mereka berkolaborasi? Berkolaps. Ya itu, mereka saling bikin inovasi satu sama lain gitu. Jadi misalkan kayak contoh ya, Monster Inc. Monster Inc. itu mereka teknologinya tentang bulu misalkan gitu. Oke. Nah, Good Dinosaurs itu tentang rendering yang real. Kayak gitu. Jadi mereka tuh saling challenge. Jadi aku butuh ini aku butuh ini gitu. Oh. Itu luar biasa. Berarti bukan teknologinya ngasih artnya dan atau Dua-duanya. artnya ngasih teknologi. Jadi kayak iya. wih, itu yang saling challengingnya mereka ya. Yes. Apalagi yang didapatkan Patrick Effendi di ilmu Pixar itu. Ternyata kreativitas paling simpel itu adalah kreativitas yang dibawa dari kita semasa kecil. Jadi kalau imajinasinya kita liar, kita tidak membiarkan tembok-tembok itu ada gitu ya. Karena kita semakin besar kan semakin ada tembok nih. Semakin dewasa. Barrier lah banyak ya, batasan ya. Itu. Dan yang paling aku belajar banget itu ternyata sistem pendidikan. Oh, kenapa sistem pendidikan Sistem pendidikan kita itu sistem pendidikan kita sama orang-orang kebanyakan di Amerika. Oh, gitu. Kalau sistem pendidikan kita itu niru. Ngikut. Oke. Dikte. Gurunya ngajar ini, kamu ikutin. Kalau di sana itu mereka lebih kreatif, jadi analisa sama observasinya itu lebih kuat daripada kita. Ini penting nih buat mereka di Indonesia. Langsung sampaikan aja. Berarti kita butuh sistem pengajaran yang meningkatkan kreativitas. Jadi nggak melulu dijejeli ya. Paling gampang deh. Kita coba gambar. Coba boleh. Coba sedikit aja. Ada penghapusnya ada kan? Ada Oke. Senang nih. Kamu coba boleh gambar bebek nggak? Bebek. Kok aku iya, cari kuliah mana ya? Bebek ya? Bebek. Cepet aja gambar cepet. Bebek mah gini. Iya. Gini. Oke. Nah, bebek. Penelitiannya mengatakan 85% lebih kalau nggak salah. Ada ilmuwan dari Prancis bilang kalau orang Indonesia kalau gambar bebek pasti ke kiri. Oh, oke. Oh, bener juga. Iya. Bener, Bro. Karena dari kecil secara nggak sadar diajarin gambar bebek itu dari angka 2. Oh iya, bener. Iya gini. Iya. Oh iya, oke, ya bener. Oke, contohnya. Terus misalkan, Pak, cepet. Gambar pemandangan waktu kecil. Gambar pemandangan waktu kecil ya? Waktu kecil. Nah, sip. Waktu kecil gini kan? Iya. Oke. Oh iya, oke. Nah, ya udah tahu lah ya, pokoknya 2 gunung, jalanan, ada padi, ada sawah. Matahari biasanya. Iya. Pertanyaannya, siapapun di Indonesia ini, apapun kondisinya, tinggal dimanapun, pemandangannya pasti seperti ini. Padahal belum tentu mereka ngeliat ini di kehidupan sehari-hari mereka. Bener. Gak mesti, nang pacet gak ngini, sumpah. Nang pacet gak ngini. Gak sawai kau. Itu. Oh iya, bener juga ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi. Nah, sekarang kalau dibandingin sama itu ya, Disney ya. Kalau di Disney itu mereka tuh cuman punya ini tok nih. Nih basic gambar mereka. Bulat, otak, segitiga. Oh, wis. Jadi kamu bisa gambar apapun dari sini. Kreativitasmu tuh bebas dari sini. Cuman dikasih 3 shape ini. Iya, shape itu. Basic shape lah ibaratnya. Basic shape gitu. Jadi mereka tuh ada tuh tutorial yang pokoknya ada gambar bulat terus disuruh gambar semua orang yang dia kenal. Oke. Iya, smiley apa segala macam. Ini bisa membentuk semua karakter Disney dan Pixar. Iya. Monster Inc. Iya. Iya juga sih. Iya. Coba ya di. Iya, boleh. Di apa namanya? Dites. Dites ya? Ya, boleh. Bulat ya? Bulat. Mau yang kompleks apa yang mau yang gampang? Mau bebas lah. Ya, bebas ya. Ini karena 3. Oke. Tapi ini karena kecil aku ini dulu deh. Dihapus dulu tak? Ya. Oh. Ya. Mike Wazowski. Oke. Oh, iya, ini temennya. Iya. Temennya yang ini kan, yang gede itu kan. Siapa sih namanya lupa dah. Pokoknya James Sullivan. Oh iya, James Sullivan, Monster Inc. Iya, Monster Inc. Oke. Ya, ini Randall. Ya, enggak, Randall itu S. Oh, Randall itu S. Randall itu S. Pokoknya semuanya mereka tuh dari basic shape gitu. Oh. Kalau mau dibikin kompleks lagi juga bisa. Oke. Apapun itu gitu. Jadi mereka tuh semuanya basic shape dan mereka tuh punya karakter. Kalau bulat itu
lebih simpel, lebih fleksibel. Kalau kotak itu lebih keras. Oh iya. Karakternya kalau ini tuh Ya bener juga ya. ya kalau segitiga tuh lebih licik, lebih jahat Oke, gitu. oke, Mereka oke, bisa. oke, Aku oke. gambar yang lebih gede ya. Nah, boleh. Nih. Oh, ini Russell. Yap. Russell bulat. Russell out. Jadi dia lebih fleksibel, ya kan? Lebih ciris, ceria gitu kan orangnya. Iya, iya jelas siapa lagi kalau bukan kakek-kakeknya itu kan. Lebih kaku, lebih kolot, konservatif. Oh iya. semuanya Oke, kotak. Oh gitu ya. Sebenarnya kreativitas itu bisa muncul dari bentuk-bentuk yang sebenarnya sederhana. Tinggal kita yang main gitu kan. Ya, lo mau bikin segitiganya di sini juga bisa nih. Siapa? Oh iya ini tuh. Aku lupa namanya tapi. Burung itu. Oh iya. Yang warna pink. Iya, burungnya gede. Itu dia ternyata rahasia dari Pixar teman-teman. Pixar mengajarkan ke ini Kesimpulan. tamparan untuk seluruh sistem pendidikan di Indonesia nggak sih? Iya, betul. Mengembangkan manusia Betul. dari kreativitasnya. Iya. Nanti Aku biar semakin dia besar tuh semakin tahu bahwa semua yang tak pelajarin di sekolah itu ternyata banyak yang salah. Aku lagi nyari guru BK untuk hadir di sini. Boleh. Karena gara-gara guru BK, semua orang salah jurusan. Terima kasih sudah nonton komentar. Pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Thank you Bang Pet.